Hai semua, perkenalkan nama saya Mesrani. Saya dari kelas 42 akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu instrumen keuangan, liabilitas, dan ekuitas. Disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Kita memasuki latar belakang. Liabilitas dan ekuitas merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan. Dalam pelaporan akuntansi, liabilitas dan ekuitas membutuhkan definisi pengukuran, penilaian, dan pengakuan untuk dapat disajikan dalam laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh semua pihak yang berkepentingan. Pengertian liabilitas. Liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas dalam konteks keuangan dan akuntansi adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh suatu entitas atau individu atau perusahaan kepada pihak lain. Sedangkan pengertian ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban, atau dengan kata lain, modal bersih perusahaan. Secara sederhana, ekuitas adalah selisih antara aset dan liabilitas. Ekuitas sering disebut sebagai modal bersih karena menggambarkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan. Adapun poin-poin yang mencakup instrumen keuangan, liabilitas dan ekuitas: 1. Saham preferen, 2. Obligasi konversi, 3. Warem saham. 1. Saham preferen. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, saham preferen merupakan jenis saham kelas khusus yang memiliki profesi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferen adalah antara lain: 1. Saham preferen kumulatif, 2. Partisipasi, 3. Konvertibel, 4. Cable, 5. Renblade. Saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif atau cumulative preference stock adalah jenis saham preferen yang memiliki ketentuan bahkan jika perusahaan melewatkan pembayaran dividen pada tahun tertentu, dividen yang belum dibayarkan tersebut akan terakumulasi dan harus dibayarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham preferen kumulatif sebelum pemegang saham biasa mendapatkan dividen. Saham preferen partisipasi. Saham preferen partisipasi atau partisipasi preference stock adalah jenis saham preferen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tertentu yang dibayarkan sebelum pemegang saham biasa, serta hak untuk berbagai keuntungan tambahan jika perusahaan mendapatkan laba di atas tingkat yang sudah ditetapkan. Saham preferen convertible. Saham preferen convertible atau convertible preference stock adalah jenis saham yang dapat diubah menjadi saham biasa pada tanggal tertentu sesuai dengan keinginan pemilik saham. Saham ini menawarkan kombinasi fitur saham preferen atau dividen tetap dan potensi konversi menjadi saham biasa atau untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Saham preferen cable. Saham preferen cable atau cable preference stock adalah jenis saham preferen yang bisa ditebus atau dibeli kembali oleh penerbitnya pada harga yang telah ditentukan setelah tanggal tertentu. Penerbit memiliki hak untuk melakukan call atau menembus saham ini, yang berarti pemegang saham akan menerima kembali investasi mereka biasanya dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah saham preferen renblade. Saham preferen renblade atau callable adalah jenis saham preferen yang dapat ditebus atau dibeli kembali oleh perusahaan penerbit setelah tanggal tertentu atau pada peristiwa tertentu, sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada saat penerbitan. Ini memberikan fleksibel bagi perusahaan untuk mengelola modal dan memberikan kepastian bagi investor. Kedua, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversi
pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen, yaitu liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Komponen liabilitas dalam obligasi konversi ini ditandai dengan adanya kewajiban kontraktual bagi entitas untuk menyerahkan kas pada saat obligasi jatuh tempo. Sedangkan komponen ekuitas dapat dilihat dari adanya opsi beli bagi pemegang untuk mendapatkan saham biasa atau jika pemegang memilih untuk mengkonversi obligasi ini menjadi saham biasa. 3. Waran saham. Waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu. Perbedaan utama saham dan opsi saham adalah pihak mengeluarkan dan jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor, dan waran merupakan jenis call option. Waran biasanya dikeluarkan sebagai pemanis sekuritas lainnya yang seringkali digunakan situasi sebagai berikut. 1. Untuk membuat sekuritas lebih menarik. 2. Pemilik saham sebelumnya memiliki preferred right atau hak didulukan untuk membeli saham. Ketiga, untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Kesimpulannya adalah liabilitas merupakan kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas merupakan hak pemilik atas sisa aset setelah dikurangi dengan semua liabilitas perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa ekuitas sama dengan aset neto. Liabilitas dan ekuitas merupakan elemen terpenting dalam laporan keuangan, terlebih di neraca dan laporan laba rugi, guna memperlihatkan keadaan suatu perusahaan itu laba atau rugi, menentukan perencanaan bisnis perusahaan ke depannya. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya jelaskan di video tersebut. Sekian dan terima kasih.